I've searched many years on end. There was none that my soul could. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi kita di ibadah online pada tanggal 13 September 2020. Iya. Kalian pasti sudah kenal semua kakak yang ada di sini ya. Kalau kalian rajin dong, Kak. Kalau rajin sekolah minggu pasti kenal ya Kak. Pasti dong. Siapa saja kakaknya yang tugas, abangnya yang juga tugas dalam musik, pasti kalian kenal. Jadi Betul. kalian harus tetap rajin beribadah, tetap semangat apapun kondisinya. Oke adik-adik? Oke. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi Kidung Jemaat nomor berapa Karya? Nomor 9. Jiwaku. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Jangan engkau pertaruhkan nasib kepada insan yang fana, juga bangsawan yang paling baik, hilang bersama niatnya. Hidup manusia lenyap, hanyalah Allah yang tetap. Haleluya, haleluya. Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa untuk pembukaan kebaktian pada tanggal 13. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa, atas penyertaan Bapa dari minggu yang lalu hingga pada saat ini, pada pagi hari ini ya Bapa. Kami akan mengadakan kebaktian sekolah minggu di rumah masing-masing. Bapa di sorga, temani dan bukakanlah hati setiap anak-anak sekolah minggu gerejamu. Dan berkatilah setiap anak-anak gerejamu ya Bapa, agar mereka mau mengikuti kebaktian pada hari ini. Terlebih dahulu ya Bapa, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, agar kebaktian pada pagi hari ini menjadi suci adanya Bapa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati,
Tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, dan mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu,
berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi ibadah minggu ini. Kakak membawakan warta sekolah minggu. Adik-adik, seminggu yang lalu kakak sudah menginvite di kelas remaja Prasidi anak-anak perpindahan anak-anak dari kelas 5-6. Kakak senang terhadap kalian semua. Welcome ya adik-adik ya ke kelas kalian yang baru. Kakak harapkan kontribusi, keaktifan, kehadiran tetap sebagaimana kalian lakukan di kelas 5-6. Lalu untuk anak-anak yang akan naik ke kelas Prasidi maksud kakak ke kelas CD, tunggu informasi lagi ya adik-adik ya, karena kita belum ada dengar bahwa kelas CD akan dibuka. Jadi yang bertanya kepada kakak secara pribadi lewat WA kakak, nanti kita beritakan kapan kalian akan pindah untuk ke kelas CD. Dan kakak harapkan di kelas CD nanti kalian juga tetap aktif. Itu warta yang pertama. Warta yang kedua, ada informasi dari khusus bagian kado ulang tahun bahwa kado-kado ulang tahun di bulan Agustus itu terpending sementara karena stok kadonya ternyata habis dan kita belum ada waktu untuk membeli kembali. Jadi hak kalian akan tetap mendapatkan kado, tetapi kakak-kakak gurunya hanya minta waktu untuk nanti kadonya pun dikirim kepada anak-anak yang berulang tahun di bulan Agustus. Lanjut, warta yang ketiga adalah tentunya kalian sudah dengar ya bahwa gereja kita mendapatkan pendeta yang baru ya. Pendeta kita kali ini adalah seorang ibu pendeta Boru Pardede ya. Mungkin ibadah gabungan yang akan datang kita udah bersama dengan inang pendeta tersebut ya. Tentunya kita akan bersukacita menyambut dengan penuh senang, dengan penuh sukacita dan gembira kedatangan daripada inang pendeta Pardede yang baru. Dia memiliki 3 orang anak dan salah satunya sepertinya akan masuk ke kelas kita remaja Prasidi. Nah demikian adik-adik warta yang bisa kakak berikan pada minggu ini. Dan tentunya kita harus tetap dalam keadaan semangat, dalam tetap sukacita, bersama-sama, tetap waspada, jaga jarak. Ya adik-adik ya, itu aja yang kakak bisa beritakan. Terima kasih atas kehadiran kalian di dalam ibadah online. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita persembahan, kita menyediakan amplop dulu dengan rapi. Baru kita masukkan duitnya ke dalam amplop. Sudah itu kita tutup kasih sama mama supaya dikasih ke setua masing-masing. Jadi kita harus memberi persembahan kepada Tuhan. Kita bernyanyi nomor berapa Kak Lina? 26. Mampirlah dengar doaku. Yesus
Shalom adik-adik sekalian semua yang ada di rumah, yang terutama yang kelas besar, kelas 5 sampai prasidi. Hari ini Minggu 13 September 2020 kita kembali berkebaktian online. Tetap semangat ya adik-adik semua ya. Siapkan hati, pikiran, dan alat tulis dan Alkitab. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah, kami puji di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami adik-adik sekolah minggu HKBP Kebenaran Lama bersama guru sekolah minggu kembali ingin beribadah, mendengarkan firman Tuhan yang akan kami sampaikan Tuhan. Bukakanlah hati dan pikiran kami masing-masing untuk mengerti dan memahami firman yang Engkau buat itu Tuhan untuk kami. Hanya dalam nama satu anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, firman kita pada hari ini Minggu 13 September 2020 kita ambil judul Tuhan Yesus Gembalaku. Diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Kita baca bersama-sama. Abang baca di sini, adik-adik sekalian baca di rumah. Gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Adik-adikku sekalian, tadi abang bilang firman kita pada hari ini berjudul Tuhan Yesus Gembalaku. Sebelum kita membahas ayat demi ayat, abang ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, siapa itu Tuhan Yesus? Siapa yang itu Tuhan Yesus yang sering kita dengar? Pasti abang yakin dan percaya adik-adik semua bisa menjawab dengan baik. Karena adik-adik semua adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Yang di ayat ini dikatakan dialah gembala kita. Dialah pemimpin kita. Dialah yang menuntun kita sehingga kita ada sampai saat ini.
Adik-adikku sekalian yang dikasihi Tuhan, awal daripada ayat ini dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Aku di sini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Itu sudah pasti ya adik-adik sekalian ya. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia memberikan nyawanya untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dia berkorban, dia tidak berdosa, tetapi dia mau disalib untuk abang dan adik-adik sekalian. Ada sebuah cerita singkat abang ingin jelaskan. Kalau adik-adik suka lihat di pekarangan rumah, atau ada yang memelihara bebek, itik, atau ayam, coba kalau adik-adik lihat peliharaan adik-adik semua itu. Pasti sang induk mempunyai banyak anak-anaknya. Dan lihatlah, anak-anaknya itu pasti mengikuti kemana induknya berpergi. Si bebek itu pergi, naik tangga, pasti anak-anaknya itu mengikuti si bebek itu. Kalau anak-anaknya masih kecil, susah kan naik tangga. Tetapi si induk ini pasti sabar menunggu anak-anaknya ini untuk naik tangga. Walaupun bersusah payah anak-anak bebek ini naik tangga, si induk pasti menunggu anak-anaknya itu. Tidak mungkin si bebek pergi, si induk pergi dan meninggalkan anak-anaknya. Itulah Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus Kristus yang kita yakinin pasti selalu menunggu, menanti, menjaga kita dan melindungi kita, anak-anaknya. Kita adalah domba-domba dan Tuhan Yesus adalah gembala. Di ayat 12 dikatakan, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Jadi ada kata upahan, ada kata serigala. Ada juga orang upahan atau gembala upahan. Artinya apa? Dia hanya menjaga karena sesuatu. Dia hanya menjaga karena iming-iming sesuatu. Di kala malam, begitu serigala datang, si upahan ini pergi. Dia meninggalkan domba-dombanya. Jadi inilah yang Tuhan Allah mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah gembala kita. Dia tidak akan meninggalkan kita sedetik apapun. Kalau yang upahan, malam hari dia bisa tinggalkan kita, adik-adik semua ya. Ada ancaman dari segi kala, dia kabur. Itu bukan gembala yang baik. Itu bukan pemimpin yang baik. Jadi kalau serigala ini kita anggap adik-adik semua adalah pergumulan hidup. Kita semua masing-masing ada masalah dalam hidup, ya adik-adik ya, masalah di sekolah, masalah di keluarga, sama orang tua, pasti ada pergumulan dari hidup. Kalau tidak ada gembala kita, kalau tidak ada Tuhan Yesus yang ada di hati kita, kita akan tercerai-berai, kita akan dimakan oleh serigala, kita akan bergumul dalam permasalahan kita. Maka itu adik-adikku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, panggillah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dialah penjaga kita, ya. Tapi abang ingin mengatakan juga, kadang-kadang kita atau adik-adik sekalian itu kadang-kadang melakukan sesuatu karena iming-iming, ya, karena dijanjikan sesuatu, karena akan diberikan sesuatu. Jangan ya adik-adik ya. Kita melakukan sesuatu harus dari hati kita. Kita pun harus menjadi gembala di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah adik kita,
Terutama kita menjadi gembala bagi diri kita sendiri. Itu aja dulu poinnya. Kita menjadi gembala bagi diri kita sendiri. Bagaimana sih menjadi gembala bagi diri kita sendiri? Pertama, berbuatlah yang baik. Hormatilah orang tua. Hormatilah guru. Kerjakan tugas bila ada PR. Apa yang dilarang, jangan lakukan. Nah, itulah cara menjadi gembala yang baik bagi diri kita sendiri. Kalau kita sudah menjadi gembala yang baik bagi diri kita sendiri, kita menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Sehingga apa? Tadi dikatakan di ayat Yohanes ini, ada domba-domba yang hilang akan melihat kita. Ada domba-domba yang di luar kandang akan melihat kita. Dan dia akan mengikut kita karena kita menjadi gembala yang baik bagi diri kita sendiri. Itu yang perlu adik-adik tanamkan dalam diri masing-masing. Di ayat 13 dikatakan ia lari karena seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ya, jelas ya adik-adik ya. Orang upahan itu tidak setia. Dia akan lari bila ada ketakutan, bila ada kecemasan dan lain sebagainya. Kalau kita hadirkan Tuhan, mau ada serigala, mau ada ketakutan, mau ada kecemasan, mau ada halang rintangan dalam hidup kita, semua akan hilang. Karena kita bersama Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 14 katakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ada kata mengenal. Ya. Tadi abang bilang kita tahu Yesus. Kita kenal Yesus. Kalau kita kenal, berarti kita tahu Yesus itu siapa, apa, dan apa yang dilakukan dalam ceritanya. Ya, sama juga kalau kita sama orang tua. Kalau mengenal, berarti kita tahu orang tua kita itu siapa, apa sifatnya, pekerjaannya, dan lain sebagainya. Jadi mengenal ini adalah kata timbal balik. Ya, umpamanya adik punya teman kan, namanya si A dengan si B. A dan B kalau mengenal, dia tahu A ini kekurangan apa, A ini kelebihannya apa. Si B juga, si B ini kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kalau gembala yang baik, dia akan memberikan nasihat, kekurangan itu menjadi kelebihan. Ya, dia tidak akan membiarkan teman kita yang umpamanya punya masalah ditinggalkan, ya, atau teman kita mempunyai sifat yang jelek dibiarkan. Seorang teman yang baik, gembala yang baik akan memberitahukan, kamu salah, harusnya begini, dan sebaliknya, saya salah dan harusnya begini. Adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan Yesus mengenal kita dan kita mengenal Yesus. Tetapi abang ingin selalu katakan ya, kita mengenal dan tidak tahu tentang Yesus, jangan hanya tahu dan kenal, tetapi kita harus mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Dan Tuhan Yesus mengenal kita, adik-adik. Walaupun adik-adik tinggalnya jauh di mana, walaupun adik-adik itu sembunyi di mana, Tuhan Yesus mengenal satu persatu kita semua, karena kita domba-dombanya. Sifat kita apa, kelakuan kita apa, Tuhan Yesus mengenal. Jadi adik-adik harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus mengenal kita pribadi lepas pribadi. Hanya kadang kita adik-adik ya, yang tidak mengenal Tuhan Yesus, yang melupakan Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari, karena banyak godaan dalam dunia ini. Adik-adikku sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tadi abang cerita bahwa ada serigala yang selalu menghantui domba-domba. Kita juga
Dalam kehidupan kita banyak godaan, banyak cobaan, banyak rintangan yang selalu mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik pun demikian. Ada temannya ya, yang terutama yang udah kelas besar ya. Yuk kita jalan-jalan. Kalau sebelum corona kita ke mall, kita ngopi dan lain-lainnya. Kadang-kadang godaan itulah yang membuat kita jadi terlena, ya. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia selalu menjaga kehidupan kita sehari-harinya. Kita saat ini masih dalam wabah virus corona. Ada pesan abang untuk adik-adik sekalian. Pesan pemerintah tetap kita harus dengar, ya. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, hati gembira, tingkatkan imun, ya. Dan yakin percaya, ya, Tuhan pasti menolong kita, menolong keluarga kita, menolong bangsa kita, menolong dunia kita. Karena Tuhan adalah gembala kita. Tuhan Yesus gembala kita. Ada sebuah cerita dari Alkitab, kalau adik-adik sering dengar cerita tentang Daud dan Goliat. Ya. Seorang Daud dan Goliat. Itu di saat perang antara Israel dan bangsa Filistin. Goliat tahu kan badannya gimana? Besar, tinggi. Daud tahu nggak adik-adik semua badannya gimana? Pendek, kecil. Ya. Apa pekerjaan Goliat? Tentara Filistin yang kekar, pakai topi, bawa pedang, bawa apa namanya itu, penghalau pedang itu ya. Sedangkan apa pekerjaan Daud? Dia seorang pengantar makanan, mengantar makanan untuk bangsa Israel, tentara Israel yang mau perang itu. Tetapi Tuhan memakai Daud untuk mengalahkan Goliat. Apa kata Daud? Ya, Bapa menjaga aku mengalahkan singa dan beruang. Kalau kita buka 1 Samuel 17, adik-adik baca itu dari 1 Samuel 17. Kan pekerjaannya Daud itu gembala. Jadi dalam perjalanan gembala dia, malam-malam hari banyak singa dan beruang yang mengancam hidupnya dan domba-dombanya. Tetapi dia bersaksi dalam hidupnya. Ya, dia mengatakan Allah yang melindungi dia. Sehingga dia yakin dia mampu untuk mengalahkan Goliat pada saat itu. Berbekal hanya batu berapa buah, 5 ya, sama ketapel, Daud menghadapi Goliat. Daud menghadapi orang besar, tinggi, gede, pakai penutup kepala, bawa pedang dan sebagainya. Tetapi dengan hanya satu batu yang ditembakkan dan mengena ke dahinya, Goliat tumbang. Itu apa artinya? Tuhan adalah gembala bagi Daud. Dan dia yakin percaya dia mampu mengalahkan Goliat. Tuhan memakai Daud. Apakah Tuhan memakai kita dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Ya. Memakai abang untuk memberitakan firman Tuhan. Adik-adik yang sekarang lagi belajar, suatu ketika akan Tuhan pakai. Ada yang ingin jadi dokter, mungkin adik-adik harus rajin belajar, akan temukan virus, obat antivirus corona atau virus-virus yang akan datang. Tuhan akan pakai adik-adik. Ada yang ingin menjadi aparat pemerintah, Tuhan akan memakai adik-adik suatu ketika. Tetapi dengan syarat Tuhan adalah gembala yang baik. Ya, kita harus menjadi dombanya Dia. Jangan kita lari daripada gembala kita. Kalau kita lari daripada gembala yang kita percayai, maka domba-domba itu
akan dimakan oleh serigala. Adik-adik mau nggak dimakan serigala? Tentu tidak mau dong ya. Nggak mau. Siapa yang mau dimakan serigala? Ya, terutama siapa yang mau kalah dalam pergumulan hidup? Tidak ada ya. Kita harus menang. Kita harus semangat dalam hidup. Adik-adik harus belajar yang baik. Karena itulah cita-cita adik masa depan. Harus semangat. Walaupun corona, walaupun ini dan itu, ya, harus tetap semangat. Karena Tuhan sangat sayang bagi kita. Selanjutnya adik-adik di ayat terakhir dikatakan, tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Kita coba lihat sebentar Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah Yesus Kristus, anak tunggal Bapa yang kita sembah dan menjadi gembala kita. Ada sebuah lagu yang ingin abang nyanyikan dari buku ND 211, Tuhan Yesus si Parmahan. Kalian adik-adik semua baca dan belajar ya lagu ini, buku ND dari buku ND nomor 211, Tuhan Yesus si Parmahan. Demikian lagunya. Tuhan Yesus si Parmahan, hai biru nado, Yesus gok di horohaku, sai ihu tonon huho, sai ihu tonon huho, saihu tonon huho, Yesus gok di horohaku, saihu tonon tuho. Tuhan Yesus si Parmahan, ai biru nado, Yesus gok di horohaku, saihu tonon kuho, saihu tonon kuho, saihu tonon kuho, Yesus gok di horohaku, saihu tonon kuho, Yesus gok di horohaku, saihu tonon kuho. Artinya adik-adik, Tuhan Yesus gembalaku, Tuhan Yesus si Parmahanan. Ai biru nado, aku ini dombamu. Aku, abang, adik-adik sekalian, orang tua, semua adalah dombanya. Yesus gok di horohaku, kau selalu di hatiku. Sai ihu tononku, aku ikut padamu. Jadi firman ini abang tutup dengan kata Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupan kita. Percaya, percaya, percaya. Tuhan Yesus si Parmahanan kita. Tuhan Yesus gembala kita. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita tutup firman Tuhan dengan bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang surga, Bapa yang kami sembah, kami puja dan puji dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami sudah mendengar, membaca, menghayati firman-Mu ya Tuhan.
Tuhan Yesus si Parmahan, Tuhan Yesus gembala yang baik bagi kami semua, terutama bagi adik-adik sekolah minggu Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi domba yang mengenal Engkau lebih baik dan lebih dekat Tuhan. Biarlah kami percaya kepada Engkau Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Biarkan kami mengandalkan Engkau Tuhan dari hari demi hari, dalam langkah demi langkah, dari setiap kehidupan kami dan adik-adik sekolah minggu Tuhan. Kami manusia yang lemah, bila badai menerpa kami goyah Tuhan. Tetapi kami mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami baca dan dengar ini dapat bertumbuh, berakar dan berbuah bagi adik-adik sekalian Tuhan yang sedang mendengar secara online di rumah masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang kudus. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur terhadap segala hal. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita menyanyikan dengan lagu pujian yang terakhir. Kita mau nyanyi dengan sukacita ya, kalian ya. Karena kita juga nyanyi untuk gembala ya, yang baik. Berarti kita nyanyi dengan baik, dengan sukacita, dengan semangat ya. Jadi jemaat nomor berapa Kak? 13. Baik, berselingan. Adik-adikku sekalian, kita sudah beribadah, mendengar firman, bernyanyi, memuji Tuhan. Saatnya kita akhiri ibadah kita akan berdoa syafaat. Adik-adik semua yang di rumah masing-masing, ada doa-doa yang ingin diungkapin dari hati, ungkapin ya adik-adik ya. Kita berdoa syafaat bersama-sama, abang di sini, adik-adik di rumah, dan kita tutup doa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, Bapa yang kami sembah, hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup.
Ya Tuhan, kami sudah beribadah dari awal, pertengahan hingga akhir pada harinya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan Bapa, guru-guru Salim Minggu bersama tim, dan adik-adik sekolah minggu juga yang di rumah masing-masing ya Tuhan, yang mendengar dengan baik, biarlah menjadi sukacita, kemuliaan, dan kebahagiaan bagi kami semua Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar ya Tuhan, bertumbuh, berbuah, dan berakar bagi kami masing-masing, terutama bagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah Tuhan. Ada beberapa doa syafaat Tuhan yang kami ingin sampaikan, dan ada beberapa pokok doa yang adik-adik juga sampaikan Tuhan di rumah masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami tidak henti-hentinya Tuhan memohon agar virus corona ini dapat berakhir Tuhan. Biar kehidupan kembali normal Tuhan. Adik-adik dapat bersekolah dengan baik, orang tua dapat bekerja dengan baik, dan pemerintah juga dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Berkatilah Bapa para pelaku, para yang berusaha untuk mengatasi ini Tuhan. Dari presiden, para medis, para dokter, sampai tingkat yang paling bawah, yang berperan, berusaha untuk bagaimana menemukan antivirus ini Tuhan. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan menuntun mereka-mereka Tuhan, agar mereka mampu untuk menemukan yang terbaik, obat yang terbaik bagi kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan adik-adik yang bersekolah, walaupun secara online Tuhan. Berilah semangat mereka dalam bersekolah, agar mereka dapat belajar dengan baik, meraih cita-cita mereka setinggi-tingginya, agar mereka bersukacita dalam belajar walaupun dengan jarak jauh Tuhan. Berkatilah orang tua mereka Tuhan dalam bekerja mencari penghidupan ekonomi bagi keluarga mereka. Kuatkan dan berikan semangat mereka di tengah-tengah virus corona ini. Bukakanlah hati, pikiran, dan peluang yang terbaik bagi orang tua mereka Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami mendoakan juga gereja-Mu Tuhan, HKBP Kemlama, para pendeta, para majelis, para sintua ya Tuhan, para jemaat, satu persatu Tuhan. Engkau jamah mereka, Engkau bantu mereka ya Tuhan, agar gereja-Mu ini tetap memuliakan kabar baik bagi setiap orang yang beribadah secara langsung dalam ibadah hari Minggu Tuhan. Engkau jaga mereka, Engkau bungkus mereka, agar mereka terjaga, terhindar dari segala sakit penyakit Tuhan. Bagi anak-anak sekolah minggu dan bagi lansia Tuhan yang sampai saat ini ibadah secara online, Engkau jaga mereka, biarlah bersukacita selalu walaupun di rumah, karena kami yakin Tuhan selalu ada dimanapun berada Tuhan, asal kita bersorak-sorai memuji namanya yang kudus itu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan yang sakit, yang dalam perawatan, pemulihan, yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Ya Tuhan, kuatkan mereka, berikan semangat mereka, berikan kehidupan yang baik bagi mereka, agar mereka mampu melewati sakit penyakit, perawatan. Biarlah para medis, obat yang dimakan ya Tuhan, menjadi kesembuhan, pemulihan bagi mereka Tuhan, agar mereka bersuka cita di dalam Tuhan Yesus dari hari ke depannya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga memberkati para guru sekolah minggu bersama keluarga, para anak-anak sekolah minggu bersama orang tua dan keluarga mereka. Jaga mereka Bapa satu persatu Bapa. Kami yakin percaya Tuhanlah penolong bagi mereka, bagi kami semua untuk melewati hari-hari ya Bapa. Ya Tuhan Allah Bapa ke surga, masih banyak kami pinta dalam doa-doa kami Tuhan. Terutama yang saat ini lagi berdoa syafaat juga bersama kami, adik-adik sekolah minggu di rumah masing-masing. Dengarlah Tuhan doa-doa mereka yang penuh kasih dan cinta mereka, pengharapan mereka. Kami yakin Tuhan, apa yang mereka katakan menjadi sukacita bagi mereka ya Tuhan. Terutama bagi Engkau, kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, masih banyak yang kami pinta Bapa, tapi kami yakin percaya Engkau Tuhan kami yang maha tahu ya Bapa. Dengarlah segala doa-doa kami Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mengaku banyak dosa kami. Kami manusia yang berdosa, banyak celah kami. Hapuskanlah segala dosa kami Bapa, supaya berkat kemuliaan hanya
dapat menjadi berkat kami Tuhan bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu ya Bapa. Dengarlah doa kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik sekalian, kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah minggu ini. Kita akan bertemu lagi di ibadah minggu besok. Tetap rajin beribadah, jangan malas-malas. Oke adik-adik? Tetap berdoa. Berdoa. Dan juga jangan lupa